dia menghadapi Saul yang ingin membunuh dia. Ya, berkali-kali dia harus lari dari Raja Saul, bahkan Raja Saul juga telah menjadi mertuanya. Tapi Raja Saul menginginkan kematian daripada Daud. Dan satu hari dia lari kepada Raja Filistin, namanya Raja Akhis, untuk bersembunyi. Karena dituliskan bahwa Raja Daud terlalu lelah dan dia mulai takut bahwa dia akan dibunuh oleh Saul. Sedangkan dia sendiri tidak mau membunuh Saul karena dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi. Ya, dan waktu dia ingin mencari perlindungan pada Raja Filistin yang bernama Raja Akis, maka Raja Akis memberikan sebuah kota kepada Daud dan pengikutnya, tentaranya, anak istrinya. Ya, nama kota itu ada Siklag. Ya, dia menaruh seluruh keluarganya, bahkan keluarga para prajurit-prajuritnya, orang yang mengikuti dia. Dan dia akhirnya kembali lagi kepada Raja Akhis. Ya, Raja Akhis. Dia mengabdi kepada raja itu karena dia takut juga dibunuh. Karena dia berlindung pada musuh, yaitu orang Filistin, Raja Filistin. Dan apa yang terjadi? Satu hari dia diusir oleh raja-raja Filistin. Ya, kalau kita baca Daud diusir, disuruh pulang. Mereka takut bahwa Daud adalah penyusup, bahwa Daud ingin mengetahui rahasia daripada bangsa Filistin. Dan waktu dia pulang ke Siklag, ternyata kota Siklag sudah dibakar, terbakar ya oleh bangsa lain, saudara. Ya, jadi kota Siklag itu dijarah, dibakar, dan disitulah Daud sangat lelah. Dia sudah lelah menghadapi mertuanya Saul, dia lelah menghadapi bangsa Filistin yang sebenarnya adalah musuh orang Israel. Dan waktu dia melihat anak, istri, kambing, dombanya semuanya dijarah ya oleh bangsa Midian, maka dia pun merasa lelah. Ya, saya bawakan ini supaya kita tahu bahwa dalam keadaan yang terjepit sekalipun, ya, kita harus menguatkan iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Ya, masalah persoalan yang kita hadapi harus dihadapi dengan menguatkan iman, kepercayaan kita. Itulah yang dilakukan Daud. Saya mulai membaca sedikit tentang Daud dan nanti saya memberikan beberapa poin apa yang dilakukan oleh Daud sehingga Daud bisa merebut kembali ya keluarganya, anak-anaknya, bahkan semua harta benda miliknya yang sudah dirampas oleh bangsa Midian. Saya bacakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka, dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di situ, tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh orang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka dan laki-laki perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Saya baru saja membaca bagaimana Daud mengalami kepedihan. Daud sangat lelah. Ya, bahkan Daud ingin dilempari batu oleh orang-orangnya sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Daud ingin dilempari batu karena mereka marah. Mereka berpikir bahwa Daud sebagai pemimpin tidak bisa memberikan keamanan, kenyamanan kepada mereka. Dan pada keadaan yang sangat terpuruk, sangat genting, saat Daud
sungguh-sungguh berada di tempat yang paling bawah, ya. Dia seolah-olah kehilangan kekuatan, kehilangan, walaupun dia pernah mengalahkan Goliat. Ya, apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak terlepas dari masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, kebutuhan hidup. Kita tidak terlepas dari semuanya itu. Karena kita masih hidup di dunia. Tetapi mari kita mencontoh Daud. Mari kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita menguatkan iman percaya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, setiap persoalan masa yang terjadi, itu ada rencana Tuhan. Ya, saudara, saya ingin berikan contoh. Mengapa Ayub menghadapi pencobaan yang begitu besar, begitu berat, anak-anaknya mati semua, harta kekayaannya dia dirampok, diambil orang, ya, bahkan istrinya sendiri, ya, menyuruh Ayub untuk menghujat Allahnya. Ayub begitu juga menghadapi tekanan, tetapi kita belajar bahwa Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan dalam proses kisah daripada Ayub, kita membaca 2 kali iblis mendatangi Ayub. Yang pertama Tuhan berkata, ya, kamu boleh ambil hartanya, anak-anaknya, tapi jangan jamah tubuh Ayub. Tubuh Ayub itu aku punya. Dan untuk kedua kalinya iblis datang kepada Tuhan. Ya, karena engkau memagari dia, engkau melindungi dia. Sekarang berikan tubuhnya kepadaku, maka Ayub pasti mengutuki engkau. Tapi sekali lagi Allah berkata, silahkan, cobai, ya, uji imannya Ayub. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayub berkata, ya, semuanya juga dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, ya, Dialah yang memiliki segala kehidupan. Dan Ayub menang. Pada Ayub pasal 42 ayat 5, Ayub berkata, dahulu aku mengenal Allah dari kata orang, tetapi sekarang aku memandang Dia, aku ketemu Dia, aku mengalami Dia. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, jangan takut dengan masalah persoalan. Karena semua masalah persoalan yang kita hadapi, memang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya bacakan dalam Yesaya 55, Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, bagaimana kita menguatkan iman percaya kita? Mari kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, mencari Tuhan karena Dia berkenan ditemui, saudara. Saat kita menghadapi masalah persoalan, sakit, penyakit, ya, kebutuhan-kebutuhan hidup, saudara jangan mundur dari Tuhan. Saudara jangan tinggalkan Tuhan. Saudara jangan kecewa dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya selalu hijau, yang buahnya selalu ada pada setiap musim. Saudara, marilah kita, ya, membuat masalah persoalan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi dekat kepada Tuhan. Saudara, menguatkan iman berarti kita harus rajin beribadah, rajinlah ke gereja, rajin membaca Alkitab firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Saudara jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan mencari manusia, jangan berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia,
yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, saudara jangan mencari manusia, jangan mencari pertolongan dari manusia, ya, karena firman Tuhan tidak mengizinkan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ya, supaya kita menang, saudara. Karena setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah ujian iman buat kita. Saudara, kita harus mengalami kenaikan iman, saudara. Iman kita harus naik kelas. Iman kita harus semakin teguh. Iman kita harus semakin percaya. Iman kita harus semakin yakin bahwa jika Tuhan beserta dengan saya, siapa lawan saya? Bersama dengan Yesus, saya akan lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengundang kita, marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tidak ada dua pilihan, tidak ada jalan yang lain, hanya satu pilihan. Mari kita semua datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberi kita kelegaan. Dia akan memberi kita jalan keluar. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Ini adalah satu sikap sifat yang benar. Ya, Daud mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Daud mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya, mungkin saya lupa, saya sedang membaca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Tapi saya akan membaca ayat per ayat saja, saudara. Ya, yang kedua, poin yang kedua, Daud membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Saya kagum dengan Daud ini, saudara. Daud itu selalu mengandalkan Tuhan. Dia mau perang, dia tanya Tuhan. Dia mau apa, dia bertanya sama Tuhan. Saudara, setelah menguatkan iman percaya kita, yang kedua, mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita mulai merendahkan hati untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Tuhan, apa yang kau kehendaki? Tuhan, kemana saya harus pergi? Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Saudara, kita perlu bertanya sama Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, saudara, Daud mulai bertindak. Pada ayat 9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor. Saudara, pada saat Daud bertanya, Tuhan, bolehkah aku mengejar orang yang menawan keluargaku, orang yang mengambil harta benda kami? Maka Tuhan menjawab, kejarlah mereka. Dan Daud setelah mendengar jawaban ini, dia tidak tinggal diam, ya. Maka Daud mulai bertindak. Daud tindak mengejar musuh-musuhnya. Ini apa artinya? Saudara, kita harus memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, ya. Iman yang disertai dengan perbuatan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Miliki iman, tapi miliki juga perbuatan. Miliki iman, tapi ayo kita bertindak, ayo kita action, saudara. Jangan diam, saudara. Jangan jangan berputus asa. Ayo bangkit
dari masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, kebutuhan hidup, bangkit, ya. Kita sungguh-sungguh mau melakukan iman dengan perbuatan, saudara. Iman dengan perbuatan akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Iman dengan perbuatan akan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iman dengan perbuatan akan membuat apa yang menjadi kesulitan hidup kita, Tuhan akan menolong, saudara. Ya, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Poin yang keempat dikatakan pada ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian memberi dia minum. Saudara, poin yang keempat yang dilakukan oleh Daud dan prajuritnya, mereka melakukan kasih. Ya, ada seorang dari suku Amalek yang telah mengambil semua harta benda keluarga daripada Daud, ternyata tertinggal karena dia sakit, saudara. Sudah 3 hari dia sakit, dia ditinggal oleh bosnya, oleh tuannya. Sehingga pada saat Daud menemukan dia, tentara-tentara Daud menemukan dia belum makan, saudara. Dan Daud beserta tentaranya memberi dia makan. Saudara, saat menghadapi tantangan, masalah, persoalan, jangan kehilangan kasih. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menolong orang, tetaplah bermurah hati, tetaplah rela berkorban. Apapun yang menjadi persoalan kita, tunjukkan, saudara, bahwa kita memiliki kasih. Ya, dalam Matius 5 ayat yang ke-7 berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan. Dalam menghadapi tekanan hidup, jangan kehilangan kasih, saudara. Justru perbanyaklah berbuat kasih, berbuat baik, karena Allah itu adalah kasih. Buah roh itu adalah kasih, saudara. Ya, terus berbuat baik, bahkan semakin berbuat baik. Puji Tuhan, saya merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada saat COVID, tidak boleh kemana-mana, gereja tutup, saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada saya? Sekarang beli beras, bagikan beras. Ya, saya mulai membeli beras, saudara. 5 kantong, 10 kantong, 20 kantong. Saya mulai membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya mulai membagikan kepada orang-orang yang miskin, ya, kepada orang-orang yang tidak tahu harus makan apa, saudara. Dan saya melihat sungguh saya dipelihara oleh Tuhan. Ya, gereja tutup, tidak ada pelayanan, tapi Tuhan pelihara hidup saya. Ya, Tuhan tolong saya, dan saya membuktikan bahwa Allahku hidup, Tuhanku hidup. Ya, miliki kasih, saudara. Jangan berhenti berbuat baik, sekalipun kita kurang. Jangan berhenti. Orang yang murah hati, orang yang mau berbagi kasih, itu bukan orang kaya, tapi orang yang punya kasih. Seringkali kita berkata, kalau saya sudah diberkati, kalau saya sudah kaya raya, maka saya mau murah hati, saya mau memberi, saya mau berbagi. Tidak perlu tunggu kaya, saudara. Kasih itu harus menjadi gaya hidup. Kasih itu harus menjadi karakter. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, saudara dan saya, mari kita terus belajar, melatih, kita memiliki kasih. Poin yang keempat, poin yang kelima, ya, poin yang kelima. Saya bacakan. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar atas seluruh daerah itu sambil makan minum, mengadakan kepercayaan, mengadakan perayaan karena jalan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang-orang Filistin. Dan pada keesokan hari Daud menghancurkan mereka. Poin yang kelima dikatakan, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan mundur. Saudara jangan tinggalkan Tuhan. Saudara jangan kecewa dengan Tuhan. Sekali lagi, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin kita sedang diuji, ya.
Mungkin kita sedang diajar oleh Tuhan untuk lebih dekat kepada Dia, mengandalkan Dia. Sungguh-sungguh, saudara, mari kita mencari Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Pasti sudah, Tuhan sudah buka jalan. Asalkan kita tidak mundur, kita tidak kecewa, kita tidak menjadi lemah, saudara. Ya, kita tetap percaya, bahkan kita menguatkan iman kepercayaan kita. Poin yang keenam atau terakhir di dalam ayat yang ke-24. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Saudara, poin yang berbunyi, ketika Daud berperang melawan orang Amalek, ya, dengan 400 prajurit, maka saat kembali ada 200 prajurit yang sedang beristirahat, dan 400 prajurit berkata, mereka tidak perlu mendapat bagian dalam jarahan ini, karena mereka tidak berperang, mereka tidak perlu dikasih. Tetapi dengan luar biasa, dia berkata, semua ini harus dibagi sama-sama. Semua ini harus dibagi rata. Saudara, milikilah buah roh. Orang yang punya buah roh, pasti keputusan-keputusannya adalah benar. Orang yang penuh kasih, pasti keputusannya adalah adil. Mari kita semakin adil, semakin bijaksana. Jangan membedakan rupa orang, karena Tuhan juga tidak pernah membedakan rupa kita. Saudara, itulah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada saudara sekalian. Sekali lagi, Daud dalam menghadapi berbagai tantangan, dia justru menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia jalan keluar. Tuhan membuat dia pemenang, bahkan lebih daripada demikian juga kita sekalian. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar, satu contoh tentang Raja Daud, tentang bagaimana boleh berubah menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biarlah kami juga boleh melakukannya, Tuhan. Kami boleh mencontoh Raja Daud. Dan Tuhan, saat ini kami mohon, mari Tuhan Yesus urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, tolong bukakan hati dan pikiran kami. Beri kami pola pikir, pola pandang yang baru. Berikan kami kelahiran kembali, supaya kami boleh berjalan bersama Tuhan dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, yang benar, Tuhan. Kebenaran yang daripada Engkau, Tuhan, bukan dari diri kami sendiri. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Ya, puji Tuhan ya Pak. Pak Yesaya Yongki, terima kasih firman-Nya ya untuk menguatkan iman saat menghadapi tantangan ini. Ya, saya minta maaf nih ya. Ini laptopnya agak ngadet tadi ya. Jadi waktu Bapak buka juga saya dari ayat mana, saya nggak paham juga. Tepan tadi saya dengar aja dari Daud ceritanya ya. Jadi ini agak ada gangguan karena anak saya pas baru pulang dipasang, jadi ini laptopnya agak ngadat sedikit. Jadi tadi pas Pak Lasman pujian juga saya nggak sempat juga direkam karena lagi lari-lari nih laptopnya. Ya, puji Tuhan, Pak Yongki, terima kasih untuk firman-Nya ya. Tadi apa satu tuh ya kita dikatakan apa, mari datang kepadaku ya yang letih lesu itu. Jadi jangan mengeluh, jangan lelah ya, tapi kita datang kepada Tuhan. Iman bisa tergoncang, betul ya Pak ya. Kalau ada berita-berita yang menakutkan, berita yang sekiranya saat ini yang dikatakan ada virus yang menakutkan, yang lebih besar lagi, kita mau bergerak pun seolah-olah
kayak ada cengkraman gitu untuk tidak bergerak. Ya tadi Bapak bagus sekali firman sampaikan tentang untuk menguatkan. Benar, kadang-kadang saya terintimidasi juga. Mau bergerak ini, takut begini, takut begitu gitu ya. Karena berita-berita itu Pak, Ya, yang selalu menteror dan menakutkan gitu ya. Jadi memang betul ya, iman kita harus kuat menghadapi tantangan ini ya, menghadapi intimidasi iblis, intimidasi untuk bergerak anak-anak Tuhan. Nah di sini, jadi saya terberkati firman-Nya Pak Yongki ya, terima kasih firman-Nya. Di sini katakan Daud dia selalu apa? Ada hubungan intim dengan Tuhan ya. Di sini puji Tuhan dia selalu dan bertanya kepada Tuhan. Makanya Daud dikatakan biji matanya Tuhan karena dia selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ada keintiman. amin, Puji Tuhan ya, ini yang kedua. Dia selalu rendah hati. Daud ini rendah hati sekali walaupun udah jadi raja juga tetap dia humble. Nah, ini menjadi contoh buat kita juga. Yang ketiga dikatakan apa? Mulai kita harus bertindak ya, apa kata Tuhan, jadi jangan langsung mikir 2 kali ya, apa kata Tuhan langsung melangkah. Udah pasti ya, Tuhan akan menyertainya, amin ya. Nah di sini, amin, kenapa? amin, Karena seringkali intimidasi ini selalu begitu kuat sekali, kita melangkah ke sini, was-was ke sini, nanti takut begini, ada badai, puting beliung. Jadi karena banyak berita-berita akhirnya narik diri, kadang-kadang kita mesti gimana nih ya gitu, seperti ini tadi Pak Yongki menguatkan sekali iman tuh saat menghadapi tantangan kita harus dikuatkan ya dengan firman ya, sehingga kita mengalahkan tipu daya intimidasi ini. Puji Tuhan, ya terima kasih. Nah, di sini yang ketiga, ya Daud mulai bertindak apa kata Tuhan. Jadi apa kata Tuhan, kita jangan langsung berpikir 2 kali, tapi melangkahlah bersama Tuhan. Karena kalau Tuhan menyuruh, udah pasti dia menyertai dan melindungi kita. Amin ya. amin, Seperti Mazmur amin, amin, 91, dalam lindungan Allah. Kita tuh dalam lindungan, dan kita hanya sebagai penonton ya. 1000 rebah kiri kanan kata Tuhan, tapi engkau akan sebagai penonton. amin, Itu firman katakan, ya. Nah, di sini juga iman juga amin, disertai dengan apa? Perbuatan, ya. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, betul juga, ya. Jadi ada tindakannya, ya. Ya, bukan karena iman percaya tapi nggak ada tindakannya juga mati, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian 4 juga kita harus ada berbuat kasih. Nah, ini. Kasih ini luar biasa bagi orang yang sudah disentuh apa yang sudah melekat sama Tuhan tidak ada hitungan kalau berbuat kasih. Betul nggak Pak ya? amin, Nggak ada hitungan. amin, Tapi banyak saat ini betul kata amin, Bapak, orang kaya semakin pelit, semakin hitung-hitungan iya, dengan Tuhan, betul? Tapi iya, anehnya iya, orang yang sederhana, orang yang pas-pasan tidak pernah hitungan dengan Tuhan. Itu dahsyatnya. amin, Ya, kata saya iya ya. amin, amin, Saya menemukan seperti itu, amin, Pak. Saya pikir terbukti. iya, Makanya, amin, kenapa orang janda yang miskin memberikan sama orang kaya, Tuhan lebih berkenan kepada orang miskin. Karena dia amin, memberi tidak pernah hitungan, tetapi dia percaya dengan iman. Kalau dia memberi, iya, melangkah kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan amin, berlipat kali ganda. amin, Nah, disinilah ya ujian kita ini akan diuji sama Tuhan tentang berbuat kasih ya. Nah, di sini banyak kasih yang berpura-pura ya. Nah, di sini bahaya sekali ya. Saya suka nih yang berbuat kasih karena eh, kalau kita punya hati Bapa, pasti kita punya belas kasihan besar. Betul nggak Pak Yongki ya? Punya belas kasihan yang amin, besar, amin, yang ada ingin menolong, amin, membantu ya. Inilah amin, hati amin, saya seperti itu gitu ya. Nah, ini. Jadi saya suka sekali tentang indikasi ini ya. Kita harus punya murah hati dikatakan Matius 5 ayat 7 ya. Yang bermurah hati ya akan mendapat kemurahan daripada Tuhan. Betul, Pak. Yang Bapak amin, kesaksian itu apa yang kita lakukan Tuhan tidak pernah berhutang dan segala sesuatunya Tuhan amin, kembalikan berlipat kali ganda. Itu saya juga amin, ngalami Pak Yongki ya. Itu luar amin, biasa. amin, Jadi inilah. Jadi kita nggak usah takut lagi betul ya. Iman kita harus kuat. Kelima di sini, amin, ya, di dalam Tuhan ada pertolongan. Betul, ya. Apa sih yang ditakutkan? Ya, apakah kita takut amin, miskin? Apakah kita takut kekurangan makan? Gak usah takut. Selama kita mencari Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan amin, Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan amin, ditambahkan kepadamu. Itu amin, jadinya iya dan amin. Begitu dikejar amin, Tuhan. Saya baru kemarin, Pak, sepertinya saya kayak ada sesuatu roh jahat, memang saya habis melayani orang kemarin tuh ya, melayani orang pelepasan, nggak tahu gimana tiba-tiba saya hilang damai sejahtera setelah melayani orang itu, kok saya hilang damai sejahtera, ada apa ini? Saya bilang tuh ya. iya, Saya langsung saya peperangan, saya doa, saya kembali lagi ya ke Bebel, terus saya pikir
iblis tidak bisa mencuri, kata saya. Damai sejahtera Allah, kata saya. Kembalikan itu semua. Terus saya hanya kembali kepada Tuhan. Ada kekuatan lagi, Pak Yongki. Ya, Amin. kita itu Ya, ya, jadi nggak ngambang gitu. Jadi iblis itu memang jahatnya seperti itu ya. Jadi dia iya. entah saya lengah habis melayani apa gimana ya. Jadi apa tiba-tiba saya langsung lemah, langsung tiba-tiba seperti hilang damai sejahtera saya. Kok kenapa ya? Ya. Itu kerasa sekali, Pak. Hilang damai sejahtera saya kembali Intimidasi kepada itu. Tuhan. Kenapa, Pak? Iblis suka mengintimidasi. Iya, intimidasi. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan, ke Babel. Terus saya Iya. berterima, terus saya memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, damai sejahtera kembali lagi kepada saya. Amin. Ya, kata iblis, kamu nggak bisa apa-apa, saya bilang. Nah ini, ya. Amin. Nah di sini maka betul. Di dalam Tuhan tuh selalu ada pertolongan. Selama kita tidak keluar daripada jalur Tuhan, pasti pertolongan Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Puji Tuhan ya, luar Amin. biasa ya di sini. Yang keenam juga di sini kita harus adil, jangan membedakan orang. Nah, ini banyak orang yang membedakan, Pak. Ya gitu. Sekarang udah mulai banyak membeda-bedakan orang, menghakimi orang, menghina orang, Iya. menghakimi ya. Berarti itu nggak boleh Iya. gitu. Karena Iya. bahaya sekali gitu kalau kita menghakimi itu. Karena saya juga dulu ternyata apa menilai orang ternyata salah, ternyata yang menilai orang itu ternyata yang datang itu malaikat, bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi di situ saya takut, Iya. saya nggak berani main-main kembali ya. Nah Iya. di sini, jadi kita harus adil, jangan membedakan orang. Saya lebih setuju sekali karena banyak orang saat ini membeda-bedakan ya gitu. Iya. Padahal Tuhan sering menguji orang yang mampu, orang yang berkelebihan, tapi seringkali mereka tidak sadar diuji sama Tuhan. Ya, Iya. baru diizinkan Amin. sesuatu stres, hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena dia cinta mamon. Ya, ini yang bahaya. Kalau Ya. orang cinta mamon, diusik sedikit, udah dah, langsung buyar imannya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, amin. Ya, Amin. kenapa percaya Amin. sama Tuhan? Karena kita cinta akan Tuhan. Nggak ada yang dicintai apapun selain cinta kepada Amin. Tuhan. Dan saya percaya ya, Amin. pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tapi yang tidak sempurna, Amin. orang yang hitungan sama Tuhan, ya, yang selalu kalkulasi terus sama Tuhan, Tuhan juga akan hitung kembali iman mereka. Nah, Iya. di sini. Iya. Betul. Betul kata Bapak. Semakin kaya, kebanyakan orang semakin pelit, semakin hitung-hitung itu banyak, Pak. Seperti itu saya Iya. nemuin orang itu seperti itu banyak sekali. Tapi waktu belum kaya, dia royal, dia bisa membagi, Iya. dia bisa memberkati yang lain. Begitu udah diberkati, udah Pak, sepertinya cinta mamonnya udah kelihatan gitu ya. Jadi, Iya. nah di situ sebetulnya Tuhan cuma menguji, berkat itu cuma titipan Tuhan. Nah di sini, Iya. betul Betul. Pak, betul nggak Pak ya? Betul. Itu titipan, Betul. betul. Makanya Iya. saya setuju Betul. sekali Pak Yongki sampaikan seperti ini ya, biarkan sadar mereka yang diberkati supaya jangan dipegang itu semua, tetapi itu cuma titipan Tuhan. Nah, di sini Betul. puji Betul, Bu Tuhan Elia. ya. Ini temanya bagus sekali, menguatkan iman saat menghadapi tantangan. Memang tantangan ini akan banyak intimidasi, mengatakan begini begono, Tuhan akan segera datang, nanti harus begini begono. Ya, saya nggak mau pusing karena kalau diikutin semua, Pak, pusing juga saya ya, yang mana nih? Akhirnya udah saya kembali lagi kepada firman. Saya baca lagi firman, Betul. firman lagi. Ternyata iblis juga bisa Oh, mencuri iman kita lewat caranya. iya. Dia yang sudah Iya. pengalaman. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Yongki ya. Ini menguatkan Iya. firman-Nya luar biasa ya. Tentang Daud ini memang Daud juga saya suka karena dia biji mata Tuhan yang selalu bertanya kepada Tuhan. Tapi ada juga orang imannya nggak usah nanya Tuhan. Yang penting udah tahu firman, ada Pak yang begitu Pak imannya Pak. Nggak perlu tanya-tanya Iya. Tuhan. Kata saya Itu ada namanya apa yang sombong, kita? Bu Elia. Kenapa? Kenapa Pak Yongki? Itu namanya sombong kalau nggak mau tanya Tuhan. Ada Gimana? kesombongan, Bu Elia. Sombongan ya? Iya, Kalau kalau nggak mau tanya Tuhan, berarti dia sombong. sombong ya? Iya betul Pak. Saya Iya, juga kalau nggak mau tanya Tuhan, berarti dia merasa kuat ya. iya merasa hebat, merasa firman sudah bisa Iya. tahu, tapi dia nggak mau dengar suara Tuhan. Mungkin karena dia nggak bisa dengar suara Tuhan, jadi pikir dia udah oke-oke aja gitu. Jadi kata saya, Iya. firman Tuhan katakan kan hendaklah punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Maksudnya apa? Iya. Tuhan mau berbicara gitu. Nah di sini, jadi Iya. itulah.
pada akhir zaman ini Pak, banyak orang yang aneh-aneh gitu Pak, yang saya hadapi ya Pak ya. Kata saya sih bangkit Tuhan mau datang kok banyak yang aneh-aneh ya, katanya kejadiannya janggal banget gitu Pak. Tapi ya, saya juga jadi mawas diri dan saya juga mulai berjaga-jaga karena iblis juga bisa pakai siapapun juga yang akan dipakai gitu. Amin. Puji Ya. Tuhan Pak, terima kasih. Biarkan firman ini juga menjadi berkat untuk yang mendengarkannya ya, sehingga kita dikuatkan Amin. Ya. di dalam menghadapi tantangan apapun. Jangan takut, Tuhan ada Iya. bersama kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Iya. siapa lawannya? Tidak ada. Iya. Amin. Iya. Ya, seperti tadi Amin. Yeremia 17 ya, ayat 5, jangan mengandalkan kekuatan manusia ya, andalkan Tuhan ya. Terus Yeremia 17 ayat 7 ya, itulah yang harus kita Iya. pegang. Itu menjadi satu kekuatan, satu kemenangan. Puji Tuhan ya, luar biasa. Terima kasih ya Pak Yongki ya. Tuhan Yesus Iya. memberkati, luar Iya. biasa Sama-sama, firman-Nya. Bu Lili. Ya, silakan Sama-sama. Pak Rasman, angkat satu pujian. Mana Pak Rasman ya? Pak Rasman, Ya, angkat ya, satu Bu. pujian, nanti Bu Esther doa syafaat ya. Ya, silakan Pak Rasman. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong aku. Biarlah silanku sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya serahkan. Silakan Bu Esther. Iya Bu, Ya, silakan doa syafaat ya. mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau bersama dengan teman-teman kami semua. Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuntun kami Bapa untuk selalu Tuhan mendengarkan firman-Mu dan menjadikan kami menjadi pelaku-Mu. Berkati Bapak-Bapak yang membawa firman itu Tuhan, berkati keluarganya, berkati semua pelayanannya. Biarlah Tuhan Engkau pakai Bapak ini semakin hari semakin memberikan firman-Mu kepada orang-orang yang haus akan lapar ya Bapak. Berkati kesehatannya, berkati semua pekerjaannya ya Bapak, berkati anaknya. Jadikan keluarga ini Bapak menjadi keluarga kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, berkati juga gembala kami Bu Elia Tuhan, yang selalu mengumpulkan kami ya Bapak untuk bersekutu dengan Engkau. Berkati suaminya, berkati anaknya Mikael, menjadikan keluarga ini Bapak menjadi keluarga kerajaan sorga. Baik juga kami semua Tuhan, hamba anak-anak-Mu Tuhan, biarlah urapi kami semua Bapa, jadikan kami Bapa menjadi penyembah-penyembah dengan roh, dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami semakin hari Bapa, semakin berbeda dengan orang dunia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu yang sudah ditaburkan kepada kami Bapa, jadikan hati kami menjadilah hati yang subur ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh berakar dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ajari kami terus Tuhan dengan roh-Mu ya Bapa. Biarlah roh-Mu itu Tuhan memerdekakan kami, memberikan kekuatan, menopang kami, memberikan Tuhan mana yang salah, mana yang benar. Biarlah tuntun kami terus Bapa, seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapak buat malam ini Bapak. Biarlah kami semua Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Engkau Tuhan mengokohkan iman kami. Biar kami semakin hari makin kuat di dalam Engkau. Engkau pegang tangan kami Bapa. Biarlah kami Tuhan seperti iman Tuhan Daud Tuhan. Seperti iman Ayub ya Tuhan. Benar Bapa, apa yang ada pada kami semua itu yang daripadamu. Biarlah kami tidak sombong ya Bapa. Biarlah kami tidak menjadi lupa Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu menjalani hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Kau terus Tuhan menuntun kami, mengajari kami dengan roh-Mu. Biarlah kami Tuhan selalu hidup di dalam roh-Mu. Karena hidup di dalam roh Tuhan adalah itu menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami Tuhan jauhkan kami dari segala duniawi Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu bergaul akrab dengan Engkau. Bukakan mata telinga kami ya Bapa untuk selalu mendengarkan suara-Mu. Untuk mata kami tertuju kepadamu saja. Apapun Tuhan yang kami alami, baik itu masalah, sakit, penyakit, hanya kami mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penyembuh segala sakit penyakit kami. Engkaulah mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa buat bangsa kami ya Bapa. Selamatkan bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah caramu Bapa di bangsa kami ini, karena Engkau ada di bangsa kami ini. Curahkan pertobatan besar-besaran ya Bapa di bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Kau jamah Tuhan semua Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Beri roh takut akan Engkau kepada dia. Biarlah semua Tuhan, ajar-ajarannya Tuhan selalu benar Tuhan. Tidak bertele-tele Tuhan. Tidak Tuhan mengacau Tuhan, kacau Tuhan. Biarlah boleh takut akan Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang Kau pakai Tuhan, yang kami sudah pilih presiden kami, boleh takut akan Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa Israel ya Bapa. Berkati bangsa Israel ya Tuhan. Di mana Tuhan selagi perperangan ada di sana ya Bapa, melawan Iran ya Bapa. Tuhan tolong Bapa, berikan damai sejahtera-Mu kepada dua belah pihak ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh damai Tuhan. Boleh Tuhan bersyukur kepadamu. Biarlah bangsa pilihan-Mu ini Tuhan, terus Tuhan tuntun Tuhan. Biarlah jangan salah langkah ya Bapa. Kirimkan balai tentara surgawi ya Bapa, untuk boleh Tuhan menuntun bangsa pilihan-Mu ini, bangsa Israel. Biarlah dia Tuhan semakin hari semakin mendengar suara-Mu. Biarlah dia boleh bertanya kepadamu apa yang mau dilakukannya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita doa bersatu ya. Boleh doa berkat untuk Pak Yongki ya. Dan doa Ya. berkat Pak Yongki ya. Mari Iya. Bapak Ibu angkat kedua tangan. Pak Yongki. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang sangat dikasih oleh Tuhan. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus,
yang menyertai kita, yang tinggal dalam kita, yang bersama-sama dengan kita sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati ya. Mungkin ada yang mau bertanya ya untuk apa? Lagi masih ada hambanya. Saya persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan, mungkin untuk Dewi mau tanya dulu Pak Dewi. Pak Dewi Enggak Susanto. Bu, udah jelas Bu. Sudah jelas ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya mau tanya juga ini siapa ini? Suji mungkin mau bertanya, menguatkan iman saat menghadapi tantangan. Silakan. Suji, mana Suji? Salam Bu. Ya, mau bertanya, menguatkan Enggak, iman saat menghadapi tantangan. Dan baru kemarin saya dapat nggak tantangan bertanya, kan? saya Silakan hanya nih. mengucap saya mengucap syukur aja sama firman hari ini, itu sangat menguatkan saya, dan itu saya di fase yang ini Bu, yang hanya mengandalkan Tuhan, hidup karena anugerah Tuhan. Saya mengalami ini semua, makanya saya sangat dikuatkan oleh firman yang Bapak Yongki sudah bawakan. Terima kasih. Memang kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Itu sih Amin. yang saya alami saat-saat ini Bu. Emang dari dulu saya hidup mengandalkan Tuhan, tapi ini lebih lagi. Itu saja sih Bu, itu saja yang saya sampaikan. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih firman-Nya. Ya, dikuatkan firman-Nya ya. Luar biasa. Ya, maju terus ya, jangan mundur. Kenapa? Amin. Karena ujian sesaat, tapi nanti Tuhan akan buat unggul segala sesuatunya. Puji Tuhan. Betul. Iya, saya mau bertanya saat ini. Siapa? Pak Rasman, silakan Pak Rasman. Pak Ya Ibu. Rasman. Ya, Ya silakan. Ibu. Terima kasih Pak Yongki buat firman Tuhan hari ini. Saya diingatkan kembali, dikuatkan kembali. Sudah cukup jelas. Pak Yongki udah menjelaskan tadi sama Ibu Elia juga. Jadi saya tidak perlu ada komentar, hanya berterima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kembali. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Ya. Oke, ya, udah cukup ya firman-Nya. Oke, udah jelas untuk Pak Rasman. Saya mau bertanya saat ini buat ini Bu Esther, Bu Esther mau tanya, silakan. Bu Esther. Iya Bu. Terima kasih buat firman-Nya Tuhan yang sudah diberitakan Bapak ya. Menguatkan Kita iman saat menghadapi tantangan. Jadi kita emang sudah mengalami itu tantangan. Kayak saya bisa bersaksi saya ya. Anak saya 3 kali demam berdarah. Udah dikasih surat pengantar dari rumah sakit. Tapi saya nggak punya uang. Jadi saya hanya berdoa menjerit sama Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan. Emang nggak segampang itu. Saya 3 hari 3 malam tidak tidur, bergumul. Kata dokternya jangan sampai keluar darah dari hidung Bu, dari telinganya. Kalau udah sampai keluar tidak tertolong katanya. Itu yang menghantui saya. Tetapi saya menjerit sama Tuhan, menangis. Tuhan Yesus, saya tahu Engkau penyembuh. Tapi dokter di atas segala dokter. Sembuhkan anak saya, Tuhan, saya nggak punya uang. Benar disembuhkan Tuhan. Banyak udah saya alami. Anak saya lari 3 tahun. Saya berdoa menjerit Tuhan pulang. Terus saya dibawa hipnotis, udah dimasukin di mobil. Saya diituin. Saya nggak jadi dibawa. Malah saya doain. Jadi banyak. Emang itu tantangan itu buat iman kita saya makin kuat. Benar itu firman Tuhan itu. Jadi kita biarlah kita yang sudah kita lewati, jadi kita tambah iman kita semakin tambah. Biarlah Tuhan selalu memberikan iman yang kuat sama kita sampai di akhir hidup kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Bu Esther ya kesaksiannya. Itulah kalau kita mengadakan Tuhan selalu ya udah dihipnotis nih Ibu lewat ya, dilolos, malah yang hipnotisnya didoain ya untuk bertobat, luar biasa ya.
Nah inilah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, Mbak. Biasa ya, dasar. Amin. Anak-anak dipulihkan, itulah walaupun seorang janda, tapi Tuhan pelihara ya, luar biasa. Sehingga anaknya dibuat berhasil ya, sampai ke luar negeri itu kalau bukan karena Tuhan. Betul nggak ya Bu Esther? Puji Tuhan. Iya, Bu. Iya luar biasa. Oke, saya mau tanya saat ini. Iya, saya mau tanya saat ini untuk Pak Anfal. Silakan Pak Anfal. Shalom Pak Anfal. Pak Anfal. Halo, Bu. Ya, silakan menguatkan iman saat menghadapi tantangan. Silakan mau bertanya. Ya, salam Pak Yongki. Halo, Pak. Tadi temanya ngambil ayat dari 1 Samuel 30, Pak. Iya, ayat 1 sampai 25. Ya, Oh, maaf saya tadi terlambat. Tapi setelah mendengar pembahasannya, jadi akhirnya saya nemukan di 1 Samuel 30. satu. Ini ada yang bisa kita petik sebagai pelajaran, ya, begitu bijaknya ya. Nah, seorang Daud, ya, walaupun dia merasa dirugikan ya, karena dia punya segala harta benda termasuk dua istrinya kalau tidak saya disebutkan ini, dan anak-anak dan lain-lainnya itu diambil semuanya oleh orang Amalek ya. Dan ketika dia berjumpa dengan seorang Mesir yang salah satunya adalah anak buah dari orang Amalek. Kalau secara manusia dia harus dibunuh sebenarnya. Tapi yang cukup mengherankan, Daud memberi dia makan. Padahal ketika diinterogasi, dia itu mengaku, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Siklab, telah kami bakar habis ya, di ayat 14. Jadi ini cukup polos ini, dia mengakui ya, bahwa dia terlibat di dalam pembakaran habis, yaitu termasuk menjarah ya segala kekayaan Daud ya. Tapi karena dia sakit ya, jadi ada suatu belas kasihan ya, dari seorang Daud ya. Dia dibiarkan dia hidup, bahkan diberi makan ya. Jadi ini satu pembelajaran buat kita bersama. Dan orang ini sudah 3 hari nggak makan. Dia ditinggalkan. Dia di sini disebutkan ya, aku ditinggalkan ya. Tuanku meninggalkan aku karena aku sakit ya. Jadi waktu berperang, dia ikut berperang, dia merasa sakit tentunya. Jadi dia ditinggalkan ya. Inilah ya, sesuatu yang tidak baik ya. Dan dia semestinya secara manusia ya, dia harus dibunuh dan mati ya oleh Daud, tapi Daud tidak melakukan itu. Dan ini kita bisa belajar dari hal ini ya. Bahkan diberi makan ya. Tetapi di samping itu ya, Daud juga mempunyai suatu kepentingan ya. Oleh karena orang ini, orang yang sakit ini, yang 3 hari 3 malam tentunya nggak makan ini, kalau diberi makan, Daud mendapatkan petunjuk ya dari orang ini, di manakah keberadaan mereka gitu. Jadi ini semuanya sudah Tuhan yang memberikan hikmat ini ya. Jadi Daud telah berhasil. Kalau di ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Gitu. Lalu Daud ini ya mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud.
Jadi ayat 20 ya. Jadi Daud mengambil milik dari orang. Tentunya ini milik dari orang, hartanya orang Amalek ya. Segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Jadi di hadapan Daud ya. Kemudian kita terus kembali ke ini masalah pembagian ya. Jadi bagian terakhirnya. Mereka menuntut supaya orang yang tidak berperang mendapatkan bagian jarahan, tetapi orang yang tidak berperang tidak mendapatkan jarahannya. Jadi di sana ada 200 orang, Pak ya. Ya. 200 orang mereka yang kelelahan ya. Kemudian mereka meninggalkan Daud ya. Dan Daud akhirnya yang berperang 400 orang ya. Gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan jarahan berupa kambing, domba, dan lain-lainnya, ini maunya itu dibagi hanya untuk orang yang jumlah yang ikut berperang 400 orang, sedangkan yang 200 orang tidak mendapatkan bagian. Itu yang mereka kehendaki. Tetapi sungguh ini suatu keadilan ya yang luar biasa. Daud di sini diberikan suatu hikmat ya. Kita pun dapat belajar dari ini ya. Kita harus berhikmat, harus bersifat adil ya. Berperang dan tidak berperang, tetaplah mereka mendapatkan bagian upah ya ini. Jadi ini kita dapat belajar ya. Daud, seorang Daud yang dipenuhi dengan segala hikmat ya. Ya, terima kasih Pak Yongki. Saya dapat belajar, saya petik, dapat belajar dari bagian-bagian tadi ya. Walaupun ya saya terlambat tidak sepenuhnya mengikuti ya, tapi saya pun masih mendapatkan berkat ya, hikmat pengetahuan dari seorang Daud ya. Saya mau tanya sedikit Pak Yongki, sebenarnya Ya, Amalek dari zaman kejadian, kitab Kejadian, Amalek itu sudah muncul ya. Kenapa mereka selalu bermusuhan terus ya? Bermusuhan dengan Israel sampai bangsa Israel keluar ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Amalek juga menghalang-halangi pada saat itu perjalanan mereka dari awal sampai terakhir, sampai kerajaan Israel masih saja selalu bermusuhan ya. Sebenarnya ya. mengapa? Mungkin sedikit bisa sedikit ada penjelasan gitu ya. Mereka tidak pernah ada damai. Masihkah bangsa Amalek ada di saat ini atau sudah habis atau bagaimana? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Iya, soal keberadaan bangsa Amalek saya juga nggak jelas karena tidak diberitakan ya di TV Pak. Tapi mungkin bangsa Amalek ini adalah keturunan Ismail. Kalau kita pelajari, kita mundur ke belakang, maka bangsa-bangsa di dunia ini adalah satu keturunan Ishak, anak perjanjian, satu adalah keturunan Ismail yang menghasilkan bangsa Arab. Dan sejak kecil memang Ismail kalau tidak salah berbeda usia 8 tahun dengan Ishak karena dia lahir lebih dulu. Ismail itu sudah suka menyiksa dan katakan bahwa keturunan Ismail itu adalah Lewi. Ini mungkin memang sudah dinubuatkan dari zaman Abraham bahwa keturunan Ismail akan memusuhi keturunan Ishak. Mungkin ya. Saya tidak terlalu belajar tentang secara Alkitab, tetapi kemungkinan begitu. Sampai hari ini kita melihat bahwa Israel sangat dibenci oleh bangsa Arab ya. Dan kita kadang-kadang kita nggak tahu juga kenapa Israel sangat dibenci, bahkan mau dilenyapkan dari muka bumi ini ya oleh bangsa ini. Mungkin ini memang sudah nubuatan sejak dari zaman Abraham bahwa ketika turunan Ismail akan terus
bermusuhan dengan keturunan Ishak. Mungkin ya Pak, itu Iya. mungkin jawaban dari Iya. saya. Iya. Ya, seperti ya, saya setuju sekali Pak, karena memang sudah dinubuatkan itu ya, disebut Ismail itu keledai liar, Pak, ya. Keledai Iya. liar dan akan menentang setiap orang, gitu ya. Jadi Iya. selalu menentang, ya, tidak ada damai, selalu Iya. menentang dan Betul. selalu ingin berperang, ya, ya. Ya, Iya. dan itu Betul. memang sudah dinubuatkan ya hingga sekarang ini terus dan terus diulang kembali perang dan perang, ya. Ya, saya setuju sekali. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Anpal ya. Sebenarnya jelas diterangkan. Amalek ya memang ribet ya zaman perjanjian lama itu ceritanya panjang-panjang ya. Saya sendiri kurang begitu paham semuanya. Puji Tuhan. Saya sekali mau bertanya Pak Joni nih saat ini. Silakan Pak Joni. Shalom Pak Joni. Mau bertanya Pak Joni. Pak Joni. Shalom. Ya, silakan Pak Joni. Ada pertanyaan Pak Joni. Menguatkan iman saat menghadapi tantangan. Ya, sebentar. Ya, terima kasih Ibu Elia Kristen. Ya, Shalom Pak Yongki, Ya, salam Pak Joni. Ketemu lagi kita. ketemu lagi ya. Baik. Ya, terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Saya menyimak tapi sambil ada kegiatan lain. Tadi juga waktu saya masuk masih ikut di Zoom Family, jadi saya pakai HP satu lagi. Ya, terima kasih hari ini. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yongki sudah cukup lengkap ya, jelas sekali. Tadi ada 6 poin yang sudah disampaikan. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ya, dengan tema menguatkan iman saat menghadapi tantangan. Jadi memang tantangan itu Tuhan izinkan, ya, kadang Amin. Tuhan izinkan untuk kita hadapi sebagai ujian buat kita supaya kita naik kelas ya, Iya, supaya betul. iman kita semakin dikuatkan, semakin diperbaiki, ditingkatkan ya. Seperti saya pun pernah mengalami sakit waktu COVID itu. Kebetulan saya juga kena COVID itu Pak Yongki. Jadi ya saya anggap itu satu ujian juga buat saya. Apakah di dalam waktu kesusahan, dalam masalah kesakitan itu, saya masih ingat Tuhan atau tidak? Mungkin itu yang Tuhan sedang uji buat saya. Amin. Akhirnya ya memang saya tentunya tetap berharap pertolongan dari Tuhan. Walaupun anak-anak saya melihat kelihatannya saya udah parah gitu ya. Makan udah nggak nafsu, terus kepalanya pusing. Kalau mereka lihat kelihatannya udah nggak lama lagi nih dipanggil gitu ya. Tapi saya masih tetap berharap, saya percaya Tuhan masih menyertai saya. Akhirnya saya berdoa ya. Saya ingin supaya Tuhan datang untuk menjamah saya, terutama dari sakit COVID saya ini. Saat itu saya ada di salah satu apartemen yang disewa oleh anak saya karena takut nanti menular yang lain. Ya, di dalam pergumulan itu akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Saya ingin menghadirkan Tuhan di tempat itu ya. Akhirnya memang saya merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah saya. Nah, saya merasakan sepertinya Tuhan datang dan mengatakan, aku mengasihimu, anakku. Ya, pada waktu itu saya tidak bisa menahan perasaan haru saya. Saya merasakan kehangatan pelukan Tuhan.
sehingga saya ya menangis waktu itu ya. Ya puji Tuhan, setelah itu saya merasakan ada kemajuan ya, kemajuan. Saya semakin dipulihkan, saya udah bisa makan normal lagi ya. Dan saya percaya itu semua karena pertolongan dari kasih Tuhan kepada saya. Sampai saat ini saya masih bisa hadir di sini, itu juga karena pertolongan Tuhan. Ya itu kira-kira yang saya alami. Jadi saya pikir memang setuju bahwa menghadapi tantangan itu memang satu ujian buat kita. Seperti juga yang dialami oleh Ayub ya, tadi Pak Yongki sudah jelaskan. Bagaimana Ayub begitu tabah kesetiaannya kepada Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia dipulihkan, bahkan kekayaan dilipat gandakan oleh Tuhan. Itu karena kesetiaan Ayub. Dia tidak menyangkali Allahnya, walaupun istrinya sempat membujuk dia. Buat apa kamu punya Allah seperti itu? Buktinya kamu seperti ini tidak ditolong gitu ya. Nah itu akhirnya, tapi Ayub bilang kamu seperti orang gila katanya. Cuman mau nikmatnya, mau Yang baik senangnya saja. aja, yang baik-baik saja, tapi menghadapi ini kamu menghujat Tuhan seperti itu ya. Akhirnya itulah membuktikan bahwa memang walaupun Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita tetap setia dan taat Amin. pada firman-Nya. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Ya mungkin tidak terlalu lengkap, tapi mudah-mudahan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Amin. Pak Yongki untuk firman-Nya. Ya. Tuhan memberkati Pak. Shalom. Ya. Ya, amin. Saya Puji kembalikan. Tuhan ya. Bu. Oke Pak Joni, terima kasih ya untuk sharingnya ya. Oh ternyata Pak Joni kena COVID juga ya, baru dengar saya nih. Selama Kena ini Bu, nggak pada bulan bicara kena COVID, makanya kaget juga. Mujizat ya, masih baru belum. kali ini saya ngomong di Iya. sini kali ya. Jadi ini memang belum waktunya, jadi tetap dipulihkan sama Tuhan ya, pertolongan Tuhan Amin. dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Mungkin yang mau Terima kasih. bertanya, Ripka, mungkin Ripka ada mau bertanya nggak Ripka? Ripka, mana Ripka? Ya mungkin dia lagi sibuk jam segini nih. Ya, oke. Ya, salam buat Pak Hairul Gulton ya, baru masuk ya. Puji Tuhan. Ya, shalom ya, sehat-sehat ya Pak Hairul ya, luar biasa. Mari saat ini kita berdoa. Mungkin Pak Hairul ada yang mau bertanya enggak sama hambanya nih, Pak Yesaya Yongki enggak? Oke ya, baru masuk. Mari kita sama-sama berdoa saat ini ya, kita doa menutup. Kita angkat Pak Rasman, boleh angkat satu pujian, nanti saya doa penutup ya. Silakan Pak Rasman. Iya. Ku naikkan syukur buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru
Tuhan tak pernah terlambat menolong. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, serahkan. Mari kita berdoa sama-sama. Setelah kita doa penutup, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk pujian, untuk firman-Mu Tuhan telah memberkati kami. Berkati Tuhan Yesus Pak Yongki ya Bapak. Berkati senantiasa saat ini dia tinggal di Bogor, sehingga tidak ada badai, puting beliung, gempa bumi, diluputkan semua itu dari banjir bah ya Bapak. Kami percaya Pak Yongki selalu dipelihara ya Bapak. Baik Tuhan Yesus untuk keluarganya juga Tuhan ya, dalam pelayanannya Tuhan, Engkau yang mempromosikan ya Bapak, jadi berkat, jadi saksi bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Senantiasa Kau berikan kekuatan, kesehatan yang melimpah dan hikmat payun yang baru. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, memberkati kami semua. Demikian juga kami berdoa untuk Parasman yang sudah memimpin pujian ya Bapak. Berkati Tuhan Parasman, terus pulihkan untuk istrinya Bapak. Semakin dipulihkan Tuhan Yesus, mujizat terjadi Bapak, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga matanya diberikan mata yang baru. Kami minta kesehatan, pemulihan seutuhnya Tuhan. Untuk istrinya ya Bapak, untuk Parasman diberikan kekuatan, damai sejahtera. Kedua anaknya Tuhan Yesus diberkati Bapak dalam studinya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Kasih-Mu Tuhan Yesus, di dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus ada jawaban yang pasti. Yang tidak ada menjadi ada. Berkati senantiasa untuk Parasman Tuhan. Kau yang memberkati setiap doa-doanya. Kau yang mengabulkan. Demikian juga kami berdoa untuk Suji juga ya Bapak. Berkati Suji ya Bapak. Kami percaya Bapak di dalam talenta, di dalam memasak, berkati Tuhan sehingga banyak pesanan-pesanan masakan baik crispy apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil dari barat, utara, timur, selatan, pusat. Engkau yang memberkati Bapak untuk Suci sehingga suaminya juga dipulihkan Bapak dari bekas jatuh, tangannya sudah menyambung kembali sehingga dia bisa berkumpul kembali dengan istrinya. Kami percaya Kau jamah, Kau lawat dia, Kau urapi dan urapan kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu senantiasa menguatkan untuk Suci dan anaknya Kau pelihara. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa untuk Bu Esther juga. Berkati Bu Esther senantiasa Tuhan Yesus di dalam perkumpulan dengan anak-anaknya, Bapak dengan cucu, dengan mantu. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau berkati juga Bapak untuk mantunya yang ada di luar negeri, di Inggris. Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kekuatan kesehatannya Tuhan, dijauhkan dari virus, bakteri, apapun juga, baik untuk Mesra juga Tuhan, diberkati ya Bapa, sehingga bangkit rohnya Tuhan Yesus, sehingga Engkau yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan, sehingga Kau buka jalan segala sesuatunya Tuhan. Iblis tidak bisa memisahkan, tetapi Engkau yang mempersatukan dan kasih-Mu ya Bapa, sehingga Engkau lah jalan satu-satunya yang menyelesaikan, bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk Mesra. Berkati Tuhan Yesus senantiasa dan ucapan syukur. Kami percaya ada kekuatan iman Bapa. Berkati cucunya juga Tuhan, generasi penerus. Biarkan anak-anak ini Bapa bertumbuh Bapa untuk melayani Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkati apapun yang dikerjakan oleh Ibu Esther selalu dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan Bapak itu selalu melekat kepada Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa saat ini ya Bapak. Untuk Ribka, Bapak berikan Ribka kekuatan ya Bapak, dan jauhkan setiap pencobaan ya Tuhan Yesus, sehingga ada kesatuan Tuhan Yesus, ada hikmat daripada Ribka, ada kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang rese. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau lah solusi, Engkau lah yang menuntun Ribka, sehingga ada damai sejahtera, ada kekuatan ya Bapak, ada perlindungan yang sempurna, dijauhkan setiap roh-roh jahat yang coba mengganggunya Bapak, dijauhkan roh intimidasi. Engkau juga sembuhkan Ibu Retno Tuhan. Kami
percaya sekian lama Bu Retno berbaring, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Kalau Engkau punya rencana yang lebih baik dan lebih lagi, kami serahkan Bu Retno ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah ketiga anaknya Bapak, ada pemulihan, ada kesatuan ya Bapak, sehingga mereka bersatu Tuhan Yesus. Kami percaya kerinduan ibunya Kau kabulkan ya Bapak, sehingga mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak, untuk Pak Joni, Tuhan Yesus berkati Pak Joni Tuhan dengan kekuatan kesehatan ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau belum waktunya Tuhan Yesus, semua akan terlewati Bapak dari setiap pencobaan Tuhan Yesus. Kau yang memelihara, Kau yang melindungi, Kau yang memberkati senantiasa apapun yang dikerjakan Pak Joni. Lindungi keluarganya Tuhan Yesus, satukan dengan tali kasih-Mu, jadikan saksi untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Pak Joni kuat di dalam Engkau, dijauhkan intimidasi. Bapak, saya percaya Tuhan setiap kelemahan-kelemahan tubuhnya sudah dikalahkan di kayu salib. Ada yang ada pemulihan, kesembuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa ya Terima Bapak. kasih. Dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Anfal. Kami percaya Pak Anfal juga Tuhan Yesus, terus Roh Kudus, Engkau yang menjaganya di Bali ya Bapak. Sehingga tidak ada Tuhan Yesus itu pasang laut Tuhan, tidak ada amukan, tidak ada badai, puting beliung, gempa bumi, Tuhan tidak ada Amin. tsunami, kami tolak di dalam Yesus Bapak, karena ada anak-anak kerajaan surga diluputkan dari semua itu Bapak, dibedakan, Amin. disertai Tuhan Yesus, kami percaya dilindungi keluarganya ya Bapak, lindungi senantiasa Tuhan, dalam keluarga ini ada kesatuan, ada pemulihan, ada kesehatan yang sempurna, apapun yang dikerjakan Pak Anfal selalu dibuatnya berhasil, kami Amin. percaya Tuhan Yesus, jerih payahnya tidak kembali sia-sia Tuhan. Engkau perhitungkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Biarkan semakin jatuh cinta dengan Engkau ya Bapa, lebih melekat lagi Amin. Tuhan. Sehingga jadi saksi untuk semua yang ada di sana Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pakai terus Pak Anpal Bapak untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Hairul Tuhan. Roh Kudus berkati Pak Hairul Tuhan. Baik gerejanya yang sudah berdiri, terus Kau kirimkan jiwa-jiwa ya Bapak. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Sehingga Bapak diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kesehatan untuk Pak Hairul ya Bapak. Selalu diberkati, dikirimkan orang-orang yang Bapak yang berkelebihan Tuhan Yesus, sehingga ada donatur-donatur yang selalu mencukupkan di dalam gerejanya ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk Pak Herul Tuhan Yesus, lindungi dalam keluarga besarnya Tuhan Yesus, untuk bungkus Bapak di setiap serangan-serangan roh-roh jahat. Bapak, kami percaya gereja ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan, pakai Bapak untuk memenangkan jiwa lebih lagi di sana ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa yang mereka yang sudah keluar saat ini ya Bapak dari Zoom kami Tuhan. Kami serahkan Siska, serahkan Siska kami Tuhan. Ibu Meske, Tuhan Yesus, Ibu Kristila, Tuhan Yesus, baik Pak Yohanes, baik Ibu Ira, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tamu Ibu Adeline, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tamu Dwi Susanto. Bapak berkati mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka juga ada kekuatan kesehatan ya Bapak. Setiap ujian cobaannya Bapak akan terlewatkan Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mereka sehingga apa yang sudah dengar firman tidak kembali sia-sia. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati Ibu Adeline juga Tuhan Yesus senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar lagi akan selesai, kami sudah selesai Tuhan. Berkati kami masing-masing akan beristirahat Tuhan Yesus. Biarkan kami terus berikan kekuatan kesehatan sehingga tidak ada roh intimidasi yang menguasai kami, tapi firman-Mu yang memampukan kami menjadi kuat berdiri kembali. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Tuhan Yesus memberkati Terima kita. kasih Pak Yongki, Tuhan berkati. Terima kasih Ya. semuanya. Salam. Salam. Ya Pak Yongki, saya terima kasih semuanya Bu ya. Elia, Tuhan Ya berkati. Pak Joni, Bu Esther, Suji, Pak ya Esther, Pak Ibu Hairul, Elia, selamat Pak malam. Suji, Ibu Retno, Suji, ya Pak. Selamat Pak istirahat. Tuhan Yesus Hairul, Tuhan memberkati. berkati. Shalom semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus